saya Santul Uzma, NIM 75, saya dari Posko 87 KKN IKDR YIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengangkutan O2 dan CO2 dalam darah. Nah, teman-teman, kita sebagai makhluk hidup setiap harinya pasti bernafas kan? Apa itu pernafasan? Pernafasan adalah proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengangkutan oksigen. Di sini makhluk hidup bila menghirup oksigen akan berdifusi ke dalam darah dalam kapiler darah yang menyelubungi alveolus. Kemudian sebagian besar darah akan diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin ini sendiri terdiri dari senyawa protein globin dan gugus hemin yang mengandung unsur besi. Unsur besi inilah yang sesungguhnya berikatan dengan oksigen. Nah, kemudian setiap hemoglobin membawa 4 molekul O2 menjadi senyawa oksihemoglobin. Dan reaksinya yaitu 4Hb plus 4O2, reaksi bolak-balik 4HbO2. Reaksi ini bolak-balik. Yang kanan adalah reaksi dalam jaringan, kemudian yang kiri adalah reaksi dalam paru-paru. Nah, proses pengikatan dan pelepasan O2 dipengaruhi oleh kadar oksigen, kadar karbon dioksida, tekanan oksigen, perbedaan kadar oksigen dalam jaringan dan kadar oksigen di udara. Kemudian proses difusi oksigen ke dalam arteri dan difusi karbon dioksida dari arteri dipengaruhi oleh tekanan oksigen dalam udara inspirasi. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang pengangkutan karbon dioksida dalam darah. Di sini dalam pengangkutan karbon dioksida ada 6 tahapan, yaitu yang pertama, karbon dioksida yang larut dalam plasma darah sebagian besar berdifusi ke sel darah merah dan sebagian diangkut oleh hemoglobin. Jadi di sini ada karbon dioksida ini berdifusi ke sel darah dan sebagian besar diikat oleh hemoglobin, diangkut oleh hemoglobin. Jadi ini hemoglobinnya ya. Ini adalah tahapan yang pertama atau reaksi yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu karbon dioksida yang berdifusi ke sel darah merah berikatan dengan air yang ada di dalam sel darah merah membentuk H2SO3. Nah, jadi tadi karbon dioksidanya ini berikatan dengan H2O atau air, kemudian membentuk H2SO3 atau asam karbonat. Ya, tahapan yang ketiga yaitu dalam sel darah merah H2SO3 atau asam karbonat dipecah kembali menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Akibatnya, hemoglobin mengikat banyak H dari H2SO3 dan ion bikarbonat berdifusi ke plasma yang kemudian diangkut oleh paru-paru. Ya, jadi di sini H2SO3-nya ini dipecah kembali menjadi H+ dan HCO3 atau bikarbonat. Nah, HCO3-nya ini akan menuju ke berdifusi ke plasma yang kemudian diangkut oleh paru-paru. Ini nanti akan ada prosesnya lagi ya. Nah, dari pemecahan ini sehingga hemoglobin mengikat banyak H+ dan karbon dioksida. Hemoglobin yang mengikat karbon dioksida akan membentuk ikatan HbCO2. Tahapan yang keempat yaitu karena perbedaan konsentrasi karbon dioksida di antara pembuluh darah dan paru-paru, maka ion bikarbonat akan kembali diubah menjadi H2SO3 dengan ion hidrogen yang sebelumnya terikat pada hemoglobin. Jadi ini ya, ini nanti dipecah lagi. Ini bikarbonatnya tadi yang dari sini dipecah lagi menjadi H+ dan HCO3, kemudian akan diubah kembali menjadi H2SO3. Nah, kemudian tahapan yang kelima yaitu
Asam karbonat diubah kembali menjadi karbon dioksida dan air di dalam sel darah merah. Selain itu, karbon dioksida yang terikat pada hemoglobin juga dilepas kembali. Jadi ini nanti ya, ini akan diubah kembali menjadi karbon dioksida dan air. Serta karbon dioksida yang ada dalam hemoglobin akan dikembalikan lagi. Tahapan yang terakhir atau yang keenam yaitu karbon dioksida kembali berdifusi ke sel atau jaringan pada paru-paru pada waktu proses ekshalasi. Jadi ini nanti karbon dioksida yang ini nanti akan kembali ke jaringan atau ke sel pada paru-paru. Ini nanti yang kembali ke situ. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila saya ada kesalahan dalam berucap kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.